Dan saya meyakini Presiden sedang berjuang untuk mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Saya ini ditugaskan oleh Pak Presiden, ya, Pak Prabowo Subianto sebagai Wamensos. Selain program-program yang sudah ada di Kemensos, itu juga ada tugas tambahan mengurus sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini untuk saudara-saudara yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang kurang mampu, kalau di data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu di desil 1 sama 2, boarding, bulan Maret tahun 2025 diperintahkan, bulan Juli kita buka sekolah, sekarang ada sekitar 166 sekolah rakyat. Saya ingin bercerita begini, sebelum sekolah rakyat berdiri, kami keliling, saya ya dengan Pak Menteri Sosial keliling ke hampir semua daerah, ketemu calon siswa, calon orang tua siswa. Suatu saat saya datang ke Temanggung, ada seorang ibu, anaknya 4, dia sudah berpisah dengan suaminya. Anaknya sudah lulus SMP, kebetulan kembar. Ibu ini sudah tidak punya harapan lagi bisa menyekolahkan anak, karena tidak ada biaya. Dan hampir 76% orang tua mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyekolahkan anak karena faktor ekonomi. Sudah tidak ada harapan. Begitu kemudian Pak Presiden membangun sekolah rakyat, itu harapan itu muncul kembali. Bahkan saking senangnya kemudian bersujud ibu itu di kaki menteri saya. Setelah itu saya ke Sragen. Di Sragen saya ketemu siswa sekolah rakyat. Saya tanya, bapakmu kerja apa? Bapak saya sakit. Ibumu di mana? Di Klaten. Dia orang Karanganyar. Terus makanmu bagaimana? Saya nggak bisa makan kalau tidak dikasih sama tetangga. Suatu saat di Jakarta Selatan, Jakarta, liburan sekolah rakyat, ada 9 anak yang tidak mau pulang. Mestinya mereka pulang karena harus berketemu dengan keluarganya, kan senang gitu. Tapi 9 anak ini tidak mau pulang. Ditanya sama kepala sekolah, loh, kamu kenapa nggak mau pulang? Mohon maaf ibu, kalau saya pulang, saya takut membebani bapak saya, ibu saya masalah makan. Di Jakarta anak tidak bisa makan. Dan terakhir ada anak namanya Fikri. Fikri ini sekarang sekolah rakyat di Sumedang. Dia pemulung, bapaknya ditahan, ibunya di Sumedang. Bisa. Dia mulung tiap hari. Kemudian ditemukan oleh seorang polisi, kemudian dimasukkan ke sekolah rakyat. Di Magelang juga begitu. Rumahnya sudah rusak, anaknya 3. Seorang ibu itu penghasilannya cuma 800.000, jualan keripik. Sudah tidak punya harapan lagi, anaknya bisa sekolah. Makan aja susah. Gimana bisa menyekolahkan anak? Jadi dengan program sekolah rakyat atau program-program yang lain, saya memahami bahwa Presiden ingin membangun harapan. Negara hadir. Kenapa? Masih ada 4 juta anak ya di Indonesia yang tadi saya ceritakan itu. 4 juta anak. Jadi mereka inilah keluarga-keluarga, kelompok-kelompok ini yang sejak Indonesia merdeka sampai kemarin itu tidak pernah dijangkau oleh negara, tidak pernah dijangkau oleh pemerintah. Ini memang dibuka semuanya. Bahkan Pak Presiden buka aja. Berapa orang miskin di Indonesia ini? Biar kita tahu posisi kita seperti apa. Dan program-program yang harus dilaksanakan seperti apa untuk menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo? Menurut saya Pak Prabowo sedang menjalankan apa yang menjadi amanat dari proklamasi 17 Agustus 45. Apa amanat itu? Satu adalah Trisakti. Bahwa Indonesia harus berdikari. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Kita harus berdikari. Salah satu syarat satu negara akan menjadi makmur kalau negara itu berdikari. Tidak tergantung ekonominya kepada negara-negara lain. Dan ini Soekarno yang berbicara. Tanpa Indonesia berdikari, tidak mungkin Indonesia masuk ke dalam negara yang adil makmur. 20 Oktober 2024, Presiden berpidato. Cita-cita kita bersama adalah membangun bangsa dan negara yang baldatun toyibatun warobun kofur. Gemak ripah loh Jinawi toto tentrem kertorajo. Saya ingin seluruh rakyat Indonesia iso gumuyu, bisa tertawa bahagia. Bisa gumuyu apa? Kalau kebutuhan-kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Jadi yang sedang dilaksanakan oleh Pak Presiden adalah melaksanakan cita-cita proklamasi yang tertuang di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Apa landasan konstitusinya untuk melaksanakan program-program beliau? Itu yang dinamakan pasal 33.
Coba kita kembali ke sejarah, supaya kemudian apa yang menjadi posisi politik kita hari ini clear, karena kita tidak ahistoris, kita mengerti sejarah. Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan dari mulai 45 sampai 65, beliau berjuang bagaimana kita lepas dari imperialisme, lepas dari kolonialisme, lepas dari liberalisme. Di saat kemudian pemimpin-pemimpin bangsa sedang mengkonsolidasikan untuk kepentingan bangsanya, kepentingan negaranya, imperialisme tidak akan rela. Karena apa? Negara itu adalah negara kaya. Kalau dibiarkan berdikari, ini akan menjadi negara yang besar karena syarat-syarat objektifnya ada. Kita negara yang kaya, udah pasti kita akan menjadi negara besar. Jatuh. Kenapa? Karena sedang mengkonsolidasikan bangsanya yang lepas dari imperialisme. Dulu tahun 58 kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 78 tahun 58. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia ingin supaya lepas dari imperialisme. Karena itu bagi para pendiri bangsa kita pada waktu syarat untuk bisa memamorkan itu. Jatuh. Begitu mau mengkonsolidasikan negara yang berdikari, dijatuhkan. Imperialisme tidak suka. Soeharto naik. Undang-undang penanaman modal dibentuk tahun 67, investor asing masuk, imperialisme masuk, ya kan? Kemudian kita sebagai aktivis pada waktu itu menyimpulkan ini watak dari negara yang dipimpin oleh Pak Harto apa? Kita mengatakan bahwa negara Orde Baru adalah diktator militer kapitalistik. Kita menganalisa secara ekonomi politik, kita menganalisa secara historis. Walaupun kemudian imperialisme masuk, investasi masuk, tetapi Pak Harto masih menfilter. Tidak seliberal-liberalnya seperti kemarin-kemarin itu. Kepentingan ya, produksi yang ditujukan untuk kepentingan umum itu tidak boleh asing ikut menginvestasi. Listrik, transportasi, air dan lain-lain itu. Ya, kemudian reformasi 98, Indonesia masuk alam liberal. Disitulah kemudian oligarki memiliki ruang yang seluas-luasnya untuk mengkonsolidasi dirinya dan kemudian mengkudeta cita-cita proklamasi. Jadi Pak Prabowo mengerti sejarah ini, bahwa memang syarat untuk bisa menjadi negara yang makmur kita harus mandiri, harus sesuai dengan konstitusi dan cita-cita proklamasi dan pasal 33 menjadi landasan utamanya. Disitulah beliau melakukan koreksi. Salah satu statementnya apa? Kenapa kemiskinan di Indonesia sejak Indonesia merdeka flat, nggak turun-turun? Ada apa? Di saat kemudian Pak Presiden sedang mengkonsolidasikan untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur, yang namanya kaum masyarakat nomik. Siapa kaum masyarakat nomik itu? Imperialisme, oligarki, koruptor. Saya tambah lagi kaum hantam kromo yang hanya ngomong, tidak pernah punya data dan ahistoris itu loh. Itu mengganggu, akan mengganggu. Nah, posisi kita sebagai rakyat, ya, saya lebih banyak sebagai aktivis dibandingkan sebagai pejabat negara sekarang ini gitu loh. Akan memilih mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto yang pro kemandirian bangsa dan bertujuan memamurkan rakyat, atau kemudian akan mengganggu ikut dengan kelompok-kelompok yang selama ini sudah punya privilege untuk menggagalkan apa yang menjadi programnya Bapak Presiden. Saya setuju dengan Ketua HMI tadi bahwa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini prinsipil, hal-hal yang fundamental. Boleh tanya Bang? Apa? Semangat ini apa yang pernah sampaikan ke Presiden? Saya sampaikan. Saya kemarin kebetulan mohon maaf, tapi saya tidak akan menyampaikan apa isi pembicaraan setelah beliau kunjungan ke Sekolah Rakyat. Kita hampir 1 jam lebih berbicara di ruang tertutup dan saya menyampaikan gitu loh. Dan beliau mendengarkan. Beliau mendengarkan. Apa? Reaksi Presiden. Beliau mendengarkan. Oke. Kalau beliau setuju, oke. Gitu loh. Saya mengusulkan misalnya Pak Presiden, mohon maaf, saya daripada kemudian ribut terus masalah PBIJKN ya di data tunggal soalkan Indonesia, saya mengusulkan rumah sakit kelas 3 gratis di seluruh Indonesia. KTP Indonesia, KTP WNI mau berobat di sekolah rumah sakit, di rumah sakit kelas 3 free gitu. Beliau gitu loh. Jadi apa namanya? Ya beliau mendengarkan apa yang diusulkan, apa yang disampaikan oleh pembantu-pembantunya. Saya pembantu-pembantu beliau. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya juga aktivis. Sebelum saya jadi pejabat negara saya aktivis. Ya, hampir 40 tahun mungkin saya jadi aktivis gitu loh. Sampai kemudian rambut putih seperti ini, dan saya akan konsisten untuk terus menyuarakan apa yang menjadi suasana kebatinan masyarakat. Saya jadi aktivis bukan di kampus, tapi saya live in. Tidur di tempat buruh 6 bulan. Di kampung buruh di Pluit, tidur di tempat petani. Jadi saya merasakan betul apa yang menjadi penderitaan para petani.
Gitu loh. Jadi yang saya perjuangkan bersama kawan-kawan pada waktu itu tuh berdasarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat asli. Gitu loh. Dan posisi kita, posisi yang tegas dan membela kepentingan rakyat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa